Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapakan baru membawa sanjai sampai terpikul di atas bahu. Kalau jadual lai sesuai di komplek perumahan Pandau kita bertamu. Lai sehat siapa-apa ibu-ibu. Tapi nanti mati jo. Cubalah nanti. Barana sehat awak. Nanti mati jo. Labara umur Ustaz gitu. 71 tahun gitu. Oh itulah patut mati mas Ustaz. Iyo Nabi 63. Tapi ba mangkualun mati jo. Sabanyak ko jamaah. Ya Allah. Berilah Ustaz ini kesehatan. Amin. Itu tidak mati je lah. Ko adona nama menyumpah cik-cik kena dalam mati lah. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesehatan dalam hidup ini. Andaikan kita meninggal diberikan kematian husnul khatimah. Amin. Ya Rabb. A'udzu billahi bismillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji untuk Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita meninggal. Jadi tidur itu sama dengan meninggal. Kenapa? Karena orang tidur tidak tahu apa yang terjadi sekelilingnya. Walaupun napas orang tidur itu lebih keras dari orang duduk. Kan kebanyakan orang tidur itu ngorok. Tapi dia tidak tahu. Maka orang tertidur itu ada yang kemalingan. Kalau ada orang berencana maling hartanya. Kenapa? Dia tertidur sama dengan orang mati. Para jemaah yang terhormat, itu sudah berlaku kepada kita sesuai dengan usia kita sekarang. Kalau saya kemudian dibangunkan oleh Allah pagi, dimatikan malam, itu sudah 71 tahun. Dan berapa tinggal lagi masa hidup kita, tidak ada kita yang tahu. Bapak Ibu yang hadir ini pasti tahu berapa isi koceknya. Walaupun Bapak Profesor Doktor dan tidak tahu berapa sisa umurnya. Kalau kematian sudah datang, tabuh di gua tigo-tigo badan baganjua babalik pulang ke tampe asa mulo jadi surui ke tanah nan sabingkah. Badarun aye pamandian balasi bunyi cabik kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi aye bungo. Bararak badan ke surau tibo di surau dibujuakan mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro iyo ke pandam pekuburan. Tak golek di liang lahat tanah sebingkah bapa kalang mair yang madok kabilat di bateh papan nan salai. Badoroh tanah penimbunan tatagak mejan nan duo manyalo si pudiang hitam. Doa dibaca penghabisan kubur tertimbun orang pai. Ya cerita. Coba ulang balik. Ya bahasa kitanya ndak kembali lagi kita ke dunia ini. Dan tidak ada orang mati itu rindu untuk kembali walaupun hartanya banyak tinggal. Pulang saja juga sekali setahun kan lah jadi Pak tiap hari raya. Tapi tidak ada. Ya kan? Makanya kaum muslimin, saya kemarin pergi wirid ke Duri, di atas mobil diputarlah kajian Buya Hamka. Yang Buya Hamka itu sekarang kajian-kajian beliau di dalam kaset tape recorder
Itu bapak-bapak di YouTube kan. Tapi yang ada fotonya dan suaranya. Nah, bapak lihat nanti di HP. Bernostalgia kita dengan ulama besar yang terkenal seluruh dunia. Apa kata beliau? Berapa ukuran hidup kita di dunia ini? Kita di dalam rahim ibu kita berapa tahun? Berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Kita terkurung yang namanya rahim itu dalam surat Az-Zumar dikatakan fi zulumatin thuluth. 3 kegelapan. Jadi rahim ibu kita itu dibikin oleh Allah sangat baik sekali. Karena kita aman. Karenanya aman kita tidur di sana. Lihat tekan ada Pak. Jambon tak tekan ada. Begitulah Allah Pak. Ketika kita dalam rahim itu, kita belum diberikan oleh Allah daya tangkap apa yang ada di sana. Tapi kenapa bisa kita selamat? Kita makan, minum dengan sari pakanan yang dapat dari ibu kita, pernapasan juga dari ibu kita, yang dikirim melalui plasenta. Dari hari ke hari kita bertambah besar, kita kemudian lahir ke dunia. Bagaimana kita lahir ke dunia? Bunyi pakik sepanuh kampung cando pendeka tampak lawan. Memaki menyorak-nyorak balai sama dengan darah. Kenapa? Karena manusia itu lahir untuk berjuang fi sabilillah sesuai dengan janjinya dengan Allah. Alastu birabbikum? Ini janji dulu. Apakah kamu mengaku bertuhan kepada saya? Qalu bala syahidna. Semua manusia ini menjawab, kami jadi saksi ya Allah. Engkau Tuhan kami dan kami akan patuh kepadamu. Itu janji kita semua. Tapi lalai kita ke dunia, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang mencari kotak pitim saji. Banyak kita yang lupa dengan janji itu. Kalau di Minang diselewengan orang pepatah, janji biasa mukia, titisan biasa laput. Kalau titisan biasa laput, yuk. Tapi kalau janji binaso mukia, maka manusia yang mukir janji dengan Allah akan binasalah dia nanti di akhirat. Sedangkan kita lahir itu kan langsung bernapas. Napas itu dihirup dulu melalui paru-paru kita. Itulah umpamanya hidup dunia ini Pak. Satu tarikan napas dan satu hembusan. Hanya itu hidup dunia. Berapa napas sesudah itu lagi menjelang kita meninggal, itulah kehidupan akhirat. Tapi hidup di dunia yang satu napas itu kita cakar-cakaran, kita saling mendengki, kita saling memfitnah untuk memperebutkan dunia. Jadi manusia ini banyak tertipu dengan dunia yang mata'ul qalil. Dunia itu kesenangan yang sedikit. Kalau saya berapa tahun lagi Pak hidup akan bernapas terus tuh. Iya kan? Sedangkan hidup di dunia ini untuk saya, untuk Bapak, hanya tarikan napas dan hembusan satu kali setelah kita lahir. Itu dunia. Kemudian sebulan yang lalu, saya diundang pula oleh orang Minang di Jawa Timur. Bapak-bapak dibawa ambo ke Madura. Jadi sampai juga kaum muslimin ambo berfikir-fikir apabila ambo mencari jambatan Suramadu tu. Umur lah 70, pensiun 2 jutanya. Apabila ambo sampai ke sini. Saya ke Patabang saudara tu. Tapi di Allah ada caranya. Japui orang gaya nala bau bantu mengaji. Itu gitu Allah. Nyo fasilitasi sadanya. Malah bisa bawa anak untuk menemani saya yang telah tua ini. Dibayarkan pula itu pesawat. 2 kali itu Pak. Padang, Jakarta, Surabaya. Berapa beliau-beliau itu menyiapkan dana.
Tapi karena ingin melihat ustaz yang di dalam YouTube ini hadir, nyopokoi sadonya. Iya kan? Malah katanya Pak, bawalah ibu bagai. Ibu nang kari bawa tu ndak ada lah. Ba mangko ndak ada ke. Di pancuang talang katura diambil ke sambang dadi labihnya ke kayu tundo malang ndak bisa ke ditulak muju ndak dapat ke diraya lah bapisah badannya nyau. Lah singke pandang ke dunia panjang pandang ke akhirat cupak panuh gantang balanjuang angok babalik kanan punyo. Cuba lah dapat kematian ini. Ya kan? Ambo nalah mencuba. Tapi Allah membujuk ambo Pak. Taruh di bawah raun di Allah surpeko ka. Supaya jam itu di rumah. Kematian ini namanya mah. Ya kan? Ya kan? Kamu akan bertemu dengan berapa jamaah saya takdirkan dari Ristawardi. Walaupun umurmu sudah tua. Untuk safari dakwah ini engkau akan bertemu dengan beberapa jamaah selama tanggal 4 sampai tanggal 8. Nah, kini kau kecik Pak Tony tadi ampe wirid kau. Subuh, zuhur, maghrib, isya. Diletakkan salah 5 juta peloknya cik saji kau Pak. Warabitnya. Tak kau ambo mempakiruan. Ya kan? Bertambah tak pensiun ambo? Bertambah. Ya kan? Untuk ada ustaz lain. Tu jangan ditanya oleh untuk Allah lah ambo. Ya kan? Karena saya sering menyampaikan. Bagilah rezeki itu kepada yang berhak menerima. Mudah-mudahan bapak-bapak apa yang saya katakan saya juga bisa mengamalkan. Amin. Ya. Ambo calik jambatan Suramadu tu Pak ambo tanya ke orang berapa panjangnya. Kira-kira 6,5 sampai 7 kilo. Tidak ada restoran, tidak ada masjid. Turun sedisinan bapotonya tangkok di polisi. Jadi sepanjang-panjang jambatan hanya untuk lewat pergi ke seberang sana. Itulah dunia ini. Jembatan untuk kita ke akhirat. Tapi banyak kita tertipu dunia ini Pak. Malah tidak saja kaum muslimin menganiaya diri. Banyak orang di dunia ini menganiaya diri. Menganiaya keluarga. Menganiaya istri anak. Menganiaya bangsa dan negara. Orang korupsi itu Pak. Menganiaya bangsa dan negara serta rakyatnya. Ya enggak? Bu, Pak, walaupun apa ibu nan dari Minang lah lama merantau di Pekanbaru, nan kapindiang jorangi lai takana. Rangi menggigi awak darahnya ambil. Kapindiang menggigi awak darahnya ambil. Tapi kapindiang busuk rangi indah. Lai tahu Pak sebabnya? Lai. Lah salamo ko hidup ndak tahu. Kan. Ya lambo kanan. Kok lupa Pak ambo kanan. Awak kok kami itu Pak. Sebenarnya kami penceramah kok ndak majai jamaah dah. Mamalkan ayat wa tawasau bil haq wa tawasau bisab. Ustaz kalau ada melenceng jalannya Pak, Bapak ajalinya jangan dipediak saya. Ya kan? Betulkan dia kembali. Kaum muslimin para jamaah, rangi mangkondak busuk nyo dipicik Pak. Nyo minta darah awak dulu. Pilo nyo minta Ustaz, kalau apa lalo ada rangi tu. Ketelingo awak tu. Dah. Udah kan tahu badan mo ketek, tapi paru mo lapa perlu lo diisi. Minta darah udah seketek aja. Barunya ambil Pak. Barunya gigi Pak. Kalau kapindia sawah sanda Pak di dinding langsungnya pentak. Mengok ke belakangnya lari ke dalam. Nyo cilok saudara. Atung kau busuk nyo kalau dipicit. Jadi orang-orang korupsi gua kalau ndak tobat nyo bongkap pindiang sadoi dekiran.
Ini. Jadi banyak orang tertipu dengan hidup di dunia. Jadi jambatan baraka panjangnya hanya untuk sekedar menyeberang ke tempat yang kita tuju. Kita hidup di dunia ini maju atau mundur? Maju, Pak. Maju ke mana? Maju menuju Allah. Saya kalau pulang ke Baso dari Padang, Pak. Ambo orang Baso, Bukit Tinggi, Pak. Kecamatan Baso. Orang Baso, balang-alang, orang Tabi mengumpat tali. Kok le kayo dunia takambang laban saya buati. Pulang ambo kini ke Baso tu, Pak. Bertemu anak SMA. Dah ada nama bauda je, ambo. Bila pulang nyek. Ya kan? Malah mau tiba nyek. Ya kan? Kenapa? Dia lihat kita sudah tua. Ini bapak-bapak. Itu akan berlaku terus. Akhirnya nanti kita lemah-lemah, sakit-sakitan. Ya kan? Dirawat, meninggal. Walaupun tidak begitu mutlaknya semua. Jadi pagi ini ternyata alhamdulillah jamaah Masjid Raya Al-Ittihad ya, sekitar perumahan Pandau ini dibangunkan oleh Allah kembali. Untuk itu karena kita tahu bahwa ada safari dakwah dari Ustadz Ristawadi, kalau dibandingkan jo anak ambo Ustadz Samad, itu ilmu ambo tu ndak manga-manga dok. Karena ambo lapih pesantren saya. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji ndak sampai katam sulit lah ambo ke bacurito. Ndak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, baalo si buto ke membimbing. Jadi pagi kini kita bacurito saja. Jangan banyak tanya apa gambo ko, ndak tawari dah. Ya, ndak tabari tanya dah buat. Bertanya je Ustaz Samad sana. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat kaum muslimin. Cerita awak pagi kini. Jamaah sudah mulai berangkat ke tanah suci. Ada sebagian kita masih berpendapat, kenapa Bapak belum pergi juga menunaikan haji? Alun nado panggilan. Ini salah jawabannya. Belum ada kesempatan. Kalau panggilannya semenjak Nabi Muhammad sudah ada. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Engkau sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Itu panggilan. Yang kedua, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi manusia untuk pergi haji merupakan hak Allah, man istata'a ilaihi sabila, orang yang sanggup berjalan ke sana. Jadi sudah lama. Jadi kaum muslimin, para jamaah kalau ditanya orang jangan ada jawabannya belum ada panggilan. Saya belum ada kesempatan. Anak ambo di SMA, kemudian ambo pegawai randah, kuliah lo badu, ya kan? Istri sakit-sakitan lah balangganan jo apa, jo rumah sakit. Jadi uang saya habis semua. Belum ada kesempatan. Saya berdoa kepada Allah, nanti suatu saat saya bisa berhaji. Kaum muslimin yang terhormat, jamaah yang akan berangkat di atas tanggal 15 Zulqa'dah ini, itu namanya gelombang 2. Yang sebelumnya gelombang 1. Yang jadi problem sekarang bapak-bapak, kalau seperti saya ini, andaikan dulu tidak ditakdirkan oleh Allah saya pergi berhaji Pak. Kini ambo mendaftar, umur ambo 71, menunggu 35 tahun. Lagi sampai umur ambo 105. 71 ko sela gero. Kalau kue jo ambo ko pa ala ba ini ambo mal 3 tahun ini. Ko la layu aja doanya. Iya kan? Ini Pak. Aku
Itu. 35 tahun menunggu. 105 tidak mungkin. Ya kan? Kita tidak mendahului Allah ya. Nah ini Pak. Apa penyebabnya apa ini? Orang mungkin sebahagian tidak menyimakkan ayat tadi. Dalam surat Ali Imran ayat 96-97 tadi, orang wajib haji itu manis tata'a ilaihi sabila. Orang yang sanggup. Jadi selama hidup kita orang Islam ini Pak, tidak berkesanggupan pergi haji, tidak ada biaya, tidak berdosa Pak. Tapi ada namanya batalangi pitihnya dari bank. Sehingganya orang yang tak mampu satu lo memakai pitih bank tu mendaftarkan diri dapat nomor persi. Tapi yang namanya haji kredit. Pak, jalan ba mangkuacok macet. Itu Pak. Otorami, ba mangkotorami di jalan Ustaz. Banyak kredit. Di bawah sekretu keluarga aja, itu penduduk aja. DP 5 juta. Allah tak bawa kalia pulang. Ya kan? Ini apa-apa itu. Atau dipindah lo ke haji. Macet lo haji kok. Jadi andaikan dikembalikan seperti dahulunya. Saya dulu mendaftar Januari. Ya kan? April berangkat. Januari tahun 1994. April berangkat. Begitu dulu. Jadi yang seperti ini semenjak kapan? Semenjak tahun 2007. Jalannya 9 tahun menunggu. Sudah tu dah balik. Sudah tu kini lah sampai 35 Pak. Kemudian pitih nanti simpan tu nya pakai lo dek kawan pembangun jembatan makanya. Ini apa-apa. Ya kan? Kawan tu mana laporan? Jadi ada DP Pak. Itu tanda tangan saya aja. Ini. Jadi jamaah yang belum pergi haji, andaikan tidak mampu, tidak usah kredit. Tidak berdosa awak, tidak payah haji. Kalau tidak, Allah mengecek itu. Kemampuan itu ada uang, belum bisa juga pergi Pak. Kalau yang 3 lagi nggak ada. Pertama apa? Badan sehat. Itu sebabnya orang yang telah mendaftar harus melengkapi dulu pergi ke puskesmas, periksa kesehatan. Iya kan? Sakit kini kan 2 sebab. Kan tak sakit gula, sakit gilo. Iya kan? Banyak orang sakit diabetes itu sekarang. Kalau diabetes ini periksa di puskesmas. Bukannya larang naik haji, patuhi nasihat dokter. Orang kok tidak patuh. Ketika periksa kesehatan yang kedua, tambah parah sakitnya. Iya kan? Tidak diizinkan dek dokter pergi. Geceknya, kempiti hambo Pak. Hambo pai mati, saya ke Mekah itu jadi. Ini salah Pak. Paradigma ini harus dibuang. Kita pergi ke sana itu para jamaah untuk beribadah. Pulang balik ke tanah air kalau kita minta jangan matian nambo siko ya Allah. Kuinda orang Minang banyak mah. Ikan Baniek mati di Makkah. Rancak di Pekanbaru ko mati di Persenan. Kubur lenggek-lenggek tu ndak jaleh tu nama nan tulang wak. Kalau dibuat kubur mo de siko saya nampak ndak temuai nak. Jadi ke Mekah itu pergi haji. Iya kan? Bukan untuk tapi kalau ditakdirkan kita meninggal di sana, ajal itu sudah ketentuan Allah. Tidak dapat kita bantah. Nih. Jadi kalau tidak sehat, tidak diizinkan pergi Pak. Yang ketiga apa? Menguasai ilmu manasik. Walaupun Bapak profesor doktor Pak. Di bidang lain, apa baca saya buku. Tundak pai-pai Pak manasik. Bantu ayam gadang masuk surau Pak tiba sini. Itu saya. Tak tentu negeri amal.
Ayam berkukuk tu dimasukkan ke surau. Nak pandai kukuk itu dapat. Cubalah dapat Wiko. Sudah mengaji kau kan ada ayam jantan. Dan mau tu mekukuk 3 ringgit kukuknya mah. Kukuk masukkan kau saji kau. Itu sekecilnya. Dia mah nak pandai kukuk tu. Cameh cakau salah dah biarnya. Ya. Sebab manasik itu bapak-bapak ibu-ibu selama 9 bulan setelah kita mendaftar itu 65% praktek, 35% ceramah. Karena ibadah itu ibadah badan namanya dibawa. Iya kan? Mampu dengan ilmu manasik sudah tu alai. Nagari nan dituju ko lain tak ke sadang parang orang sini. Apakah negeri ini aman? Baladil amin. Tetap seperti itu. Negeri yang aman, Makkah dan Madinah itu. Kalau perang orang di sana, juga kaum muslimin kita tidak diwajibkan pergi ke sana. Nagari bos sana nak pergi ke sana. Tapi kemampuan mengenai uang bapak-bapak, para jemaah, itu tidak orang punya uang saja pergi haji itu. Saya dulu berangkat tahun 94 itu Pak, itu pesawat Garuda nan Balengge itu, Boeing 747 itu isinya sampai 150 orang. Yang di dalam pesawat itu dari Kabupaten Agam dan dari Kabupaten Solo. Kurang 45 orang. Kami di Indaruang ada 45 orang. Kamilah yang mencukupi pesawat itu. Kan tak boleh setnya kosong. Apa cerita-cerita lah dari pesawat tu Pak. Apa baralah maunya menabung bisa pergi haji. Tak ada mau menabung Ustaz. Bacaranya. Banyak piti apa. Rumah saya tergusur di Aur Kuning, orang membuat jalan lintas. Sesudah diganti dan saya bikin rumah, masih tersisa uang penggantian ini sebanyak 15 juta. Hari itu ongkos haji hanya 6.900.000. Saya daftar sama ibu. Dapat 2 orang kami. Maka haji kami ini namanya haji mahzur, haji penggantian rumah karena gusur. Jadi itu tidak bisa diperkirakan perkara uang ini. Ya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah, kalau saya dapat karyawan teladan di PT Semen Padang. Nantak nyobain di Semen Padang, Pak. Awak mau undang tetangga, awak silaturahmi, awak ke pai jauh. Awak pai jauh tu kan sama gunung Jokabui. Angin baseru bakutiko, kutiko angin baseru tulak balakang malah kita. Gunung jangan lupa di kabui, kabui jangan lupa di gunung. Anak awak ketek-ketek tu dipitaruang ke tetangga. Diimbau lah tetangga kau makan, tu diimbau orang siap mendoa. Orang Pekanbaru kau hebat Pak. Kau mendoa orang di Sumatera Barat tu lah. Dari mana Ustaz mendoa? Dari siap. Iya kan? Kini orang Sumatera Barat tu tukang doa orang siapnya namanya. Ya kan? Acik biaya mendoa tu saya nanti dibiayai Semen Padang Pak. Sadonya dibiayai. Makanya sabutlah ada kawan-kawan kami yang dapat karyawan teladan tu Haji Bidin, Haji Biaya Dinas. Ko anang kanyo sabutlah awak lah dah. Dapat alhamdulillah. Jadi kemampuan mengenai uang, ada kemampuan dengan ilmu. Ada orang yang ilmunya banyak Pak. Tiap tahun dibawa orang membimbing haji. Walaupun itu tidak haji wajib lagi. Begitu Allah mentakdirkan kita masing-masing ini. Makanya kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, tidak perlu para jemaah merasa tidak senang dengan orang berpangkat, merasa tidak senang dengan orang kaya. Itu semuanya takdir Allah. Ristawardi yang kurang pendidikan agama ini Pak, tapi ditakdirkan oleh Allah, amuh seorang membau. Kita imbau je lah Ustaz Kelera tu je. Ya.
Hendak di YouTube segitu dah ngada. Kalau ilmu ambo sama jawab mengubah kacang, pak nan tahu kuli arinya jo bijo sapahnya. Nan isi kandungan kacang tu ndak tahu ambo. Dia paknya banyak tanya kalau sudah ambo ceramah yang sana. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat. Itu mengenai haji jan kita baru tang. Ndak apa, ndak payah naik haji dah kalau ndak mampu. Tahun 2006 pailom boleh pak, ambo bawa ibu lah. Kutiko tahun 9 balik 9 sampai tu, ndak ada biaya ada pak untuk ambo ibu. Kenapa? Ambo salamu sampai balik tahun kerja Semen Padang pak. Itu golongan ambo rendah, jabatan ambo namanya helper. Helper tu yang paling bawah mah pak. Kalau di bahasa Inggris kan ada istilah namanya general service. Menyampaikan zaro. Tukang ke semen. Sudah tu pindah lo ke maintenance, oil man, menukar minyak kumur. Ya kan? Jadi saya tidak mampu menabung untuk beli tanah dan bikin rumah, Pak. Dah. Bacaronya ambil rumah dah kecil orang rumah. Orang rumah ku anak mamak kau, Pak. Nya kanak-kanaknya, Pak. Ya. Kadi ambil di ruang rumah tu pak, pangkai rendah lu dapat leh. 1, 2, 3, sampai 5. Kapan saya bisa dapat? Setelah Perumnas 5. Karena di sana itu kriterianya bukan tinggi pangkat lagi, tapi banyak anak. Kalau tidak dapat yang boleh. Lawan anak Ustaz, cek kepala 5 pak. Ustaz dapat lagi. Rumah tu rumah BTN, bangunan tidak normal. Ya kan? Adi sambuang dulu pak, mengkota mue anak 5 tu lalu di dalam. Ya kan? Talunggu piti seketik-seketik, adi sambuang rumah tu kelakang 4 meter. Jadi tidak mampu ambor. Babu, tidak payah ibu haji 9 sampai dah saya payah. Mendoa sudah sinan suatu saat nanti bisa lawak pai berdua. Tahun 2006 pak, indak jombo membayar dan untuk ambo dah. Di bawah lo membimbing jamaah. Jamaah namanya haji kosasi, haji atas ongkos dikasih. Alhamdulillah dapat pitih untuk membawa ibu lah. Apa dua-dua kami pai. Tahun 9 sampai tu pak acok menangis ambo seorang sinan. Panas ketika itu sampai 51 derajat Celcius. Di kopor kita itu dimasukkan di orang Garuda semprot pak. Tuan dua ketek je di KBN siko pakai tali, adi semprot taruh. Supaya kita jangan kekeringan. Ya kan? Panas 51 orang suami istri lah badok-adoknya dan suami mensemprot istrinya. Awak bantu junjung tak pakai kacang sesina mini tak ada. Iya kan? Itu. Jadi apa kaum muslimin? Iyo elok awak pai berdua-dua. Ya kalau mampu ya. Kalau mampu. Itu. Kalau ada jamaah yang datang pagi ini yang akan berangkat tahun ini, ya kan? Ada orang bertanya apa bekal yang akan dibawa. Kalau mbok celik orang rumah mbok pak, nyola makna dia nyola semelado tanah, nyobuik semelado tanah tu semasak-masaknya, ya kan? Lama merahnya, hanya bungkus je plastik ketek-ketek. Sudah tu nyobuik lo dendang, nyo pandai masak, pak. Sudah rancak memasak santiang lah, ya kan? Iko bini rancak awaknya suruh saya beli sambal siang malam. Ya kan? Iyo rancak bini Pak Ustaz tu kalau menurut mata ambo yo Pak. Ambo ndak minta persetujuan apa dah. Sebab rancak tu relatif. Menurut mata yang memandang. Ya kan? Tapi ciri-cirinya bini Ustaz tu mengkorancak kecil Ustaz.
Pertama, mukonya pauh di layang. Hidungnya coda suntungga antara pesek jo mancuang. Ya kan? Abuknya garitiang, galak bapiciang. Kalau nyo minum ayo putih aku nampak meli aja. Ya Allah ya Tuhan. Itu nanti ada kini. Lai dapat pantun orang kamatim ini. Abi ada yang baca pagi. Dari bayang kata lauk. Ada ndak nan orang bayang pesisir? Balimbiang kampung Rambatan. Itu betul sangkat. Kampung Perak tanahnya tinggi. Badabu ombak di Muaro. Riak memacah katapian. Taman nuang badan jago lalu. Dicaliak suok jo kida. Dipandang kiri jo kanan. Kawan sakasua nan lah pai. Jatuh badarai ayamato. Ka Allah saja berdoakan. Cubalah dapat nanti. Lain lo ibu-ibu tiap ni. Ya kan? Yang bawa orang makan, petang bawa makan di Sitoni. Ya kan? Nasi itu di luar letaknya, makan dalam. Kurang mengalih malam kuat segala angin sambanya. Atau tabi lo yang matu ambo sedang nyok nasi. Orang rumah ambo tu kalau makan pak, ambo hanya belipik tangan itu di meja. Di dunia sudah makannya. Sebab ambo makan tu cangok pak, tabi seleronya kalau menceli ambo makan. Orang nama itu tu nanti tak ada ni. Kali ganti na lain kok jauh panggang dari api biku. Bapak-bapak. Kamalo pai kajian. Kita lanjutkan haji tadi ya. Apa perbekalan yang akan kita bawa? Bukan makanan tadi. Bukan kue-kue. Malah ada orang perokok, Pak Nyobali rokok baslov masuk koper. Ya kan? Ndak itu perbekalan pergi haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulannya ditentukan. Sajak bulan puasa pak ko ado haji reguler ko diatur dek pemerintah bulan puasa paile. Kerencak tu. Tapi tidak mungkin. Tentu kadang jauh aja. Bertambah kadang biayanya. Boleh kita melakukan haji ifrat di bulan puasa tu? Boleh. Tapi berbulan-bulan awak tidak tangga pakaian ihram. Larangannya banyak. Maka diatur berangkat bulan Zulqa'dah ini. Dan orang yang pergi ke Madinah dianjurkan haji tamattu'. Karena musim haji nanti tanggal 9 Zulhijjah. Berangkat ke Arafah tanggal 8. Jadi kalau haji tamattu' didahuluan atau namanya umrah wajib, kita boleh disilakan oleh Allah mendahulukan umrah. Tapi karena awak dando. Setiuk nan dilangga ado dan dando. Maka kita disuruh membayar dam. Menyembelih seekor kambing. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah di bawah dari ayat tadi? Watazawwadu. Berbekallah kamu. Inna khairal hadis taqwa. Sesungguhnya bekal yang paling baik itu adalah bekal takwa. Ya kan? Kalau orang yang pergi haji itu bekalnya takwa, macet AC misalnya di ruangan tu, ariange. Ya kan? Ya Allah, ini takdir engkau untuk saya. Saya sabar menerima ya. Atau kalau orang takwa, Pak. Kalau orang tak takwa marabonya, Pak. Maraboin dah. Kalau kau orang hotel tu, ke ketua rombongan, jo ketua regu. Ketua kambang gaji mah. Ketua rombongan dapat 300 rial. Ketua regu dapat 150 rial. Itu mengangkang. Saya uruslah saya. Ini Pak. Ini kalau tidak ada takwa. Jadi orang takwa akan sabar. Orang takwa akan tawakal. Orang takwa tidak akan mengupat. Orang takwa tidak akan berkecil hati. Kalau haji reguler tu bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin. Memang untuk makan itu bapak-bapak. Kalau dibandingkan di rumah makan awak di Padang, di Pekanbaru, ya tidak mangga-mangga rasanya.
Ya Allah, ini takdir saya makanan dapat ya Allah. Apa caranya Pak Ustaz? Kutiko samba tu kanyo ndak masak mana dah. Aku tiko menggigit tu pokok hidung. Sudah tu lah dikunyah sebentar disiramnya ye. Nam perlu masuk kemari ya. Ndak lama badan nak. Kalau dikecil ndak lama, sinan datang sakit. Ya kan? Karena tubuh kita ini tubuh materi, makanannya juga materi. Rohani kita itu ditiupkan Allah, makanannya juga yang santapan rohani seperti kita sekarang ini. Harus datang awak wirid kau Pak. Itu santapan rohani namanya. Walaupun sambil lalu. Tidak Pak. Bagaimana kau tahu Ustaz orang lalu ambo gak tertinggi duduk. Lain tak ada Ustaz, tak ada kalau menurut ambo pado mauta. Ustaz mengaji tak mauta lo, tak ada lo. Cuma dari Padang Ustaz datangnya lah gaik lo awak lalu lewat terati kan. Ya kan? Tapi tak ada apa-apa. Lalu puyuh katanya. Puyuh kalau lalu kan itu saya. Ceruk. Lalu bila lang. Makan tu, hanya lalu tadi. Lalu bila lang si kuat. Cuma kalau lalu kau mendengar kaji, ndak efektif kita dengar. Sebelum nado reksona Pak, jual orang mau bek ketiak. Jo turisi daun kuning jo sadah. Dia bui selayang, tu dimasuk ke tempuruang di karyangan melihat. Sudah mandi ya Dewi Tuan. Ainyo mananyo anobe tu. Nyolalo. Iya kan? Tiba di rumah kau tanya di bininya. Au be ketia udah tu je. Kecik apa tu tarasi jo daun kunyit. Iya kan? Iya kan? Nang kecik orang kamu be turisi. Kalian tidak lupa turisi dah. Katanya tara. Kalau tarasi je daun kunyit di rumah kakak tia. Itu tambah busuk. Itu kelemahan kalau lalu mendengar kaji. Baan tak baan. Lain sehat saya Bapak Ibu. Tak baan ditambah seketik lah. Biko lama mana biko. Bab itu ko ado na jamaah ko nang baru nikah. Nya nak bertemu je bininya. Ustaz ko lu nyoranti ngaji. Ada ndak nang baru nikah? Ndak lah nikah lah lama saya. Alhamdulillah. Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat. Setelah itu, kalau ada jamaah yang hadir ini, ya kan, akan pergi haji, nanamonyo padusi Pak kan dari tulang bengkok. Tulang rusuk bengkok, bengkoknya ke dalam. Asa mencalik kawannya belanjo, hanya nak belanjut. Ya kan? Di Madinah saya barulah belanjonya. Nyobali cerek sekadang meja gua. Ya kan? Kuning warna cerek itu. Abeko ke membawa ke Makkah, awak berpakaian ihram untuk melakukan umrah. Setelah kita di Birhali kita berniat nawaitul umrah wa ahramtu lillahi ta'ala. Saat itu bagaimana? Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan engkau berkata-kata kotor setelah berihram itu. Jangan melakukan kefasikan, jangan bertengkar. Hanya bertengkar lagi ini. Tadi kecil enggak kau mada aja belanjo je. Besok dia pergi lihat tak ada bawa kau tak bawa dah nanti je. Ada orang lain kau bawa dan je. Ini Pak, ya kan? Cakap. Bu, indak takana kecil ketua. Kita sudah berpakaian iya. Ikut tak persoalan ketua kalau kami suami isteri macam. Ini. Aiko garam abi samba ndak lama. Arang tandeh basi binaso. Talambe mengadang lambiak mata. Surui kabareh nyotak namuah. Dikata ka lontong alun jadi. Dikata nasi alah lambiak. Ya kan? Jadi ibadah kita banyak sia-sia.
sia-sia. Maka bekal yang pertama akan kita bawa haji itu adalah bekal takwa. Nya ada sesinam problem nanti mah Pak. Jadwal mobil yang tidak sesuai. Awaknya suruh pakai niram tanggal 8 tu ke Paikan Arafah lah. Pakai niram lah sudah mandi. Kalau awak pergi haji di mana mikat awak? Di hotel masing-masing saya. Kalau umrah dari Madinah di Birali. Ya kan? Turun Kusawaleh awak Pak. Kusawaleh turun hotel tu. Hotel hanya kunci dek. Orang punya hotel kerana ada jamaah kan masuk beko. Lah jam mampe alun tibo joto lah. Coba bayangkan itu. Kalau kita tidak tabah, kalau kita tidak sabar, kalau kita tidak tawakal. Ya kan? Kalau kita tidak takwa jam sawaleh turun, ya kan? Oto jam mampe alun tibo. Ini. Ya kan? Semuanya itu takdir Allah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi asal ada kedongkolan cepat baca ya yang berhubungan untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Ya kan? Para jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, saya doakan jamaah Masjid Raya Al-Ittihadul Ummah yang berangkat haji tahun ini. Pertama, sehat badan berangkat, sehat beribadah, dan bisa melakukan yang wajib, yang rukun, yang sunat, dan kembali ke tanah air. Memandang titel haji mabrur. Kenapa begitu? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Mudah-mudahan jamaah semuanya yang hadir ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Doa lo amboyo. Ya Pak, Bu. Indak siko saja bertamu dari serugo bertamu juga nanti. Ya kan? Sebab itulah jadi lagu di orang Minang. Udah ada nanti dalam serugo. Ya ada lagu tu. Kita nanti-nantian di serugo nanti bertemu kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada nan salah Pak, tu dari ambo sadonya. Nan bana itu hidayah Allah. Nan salah kalau kapa ambo bersalah, ambo minta maaf. Sebab kalau luko dipisau tangan badarah 2-3 taweh panawa jo betadin nyo sehat jo. Tapi luko di lidah sari ubeknya. Mandanyui kau bunubun menggaga kerangkaiati di luar mungkin tak mengasan di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dilipik dalam hari. Disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapasagi di luar lipik ndak berubah di dalam cair tiok ragi. Ko ada Pak tersinggung jo lidah ambo serupa kain dan cair tiok ragi itu dek muncul ambo nang kurang aja ko. Ambo mohon maaf ke jemaah sadonya. Ledek ya maaf ambo tuah. Salah ka Allah ambo minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ambo tutup je pantun boleh? Di mana letak jalan Kagugut dekat simpang Padang Luar. Sungai Tanang di Bukit Tinggi tasabui ayahnya jania. Di mana cako pintu apa ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Dah ada lapih juati nan suci jumuko nan jania. Pulang lah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.